Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budiluhur. Kembali lagi dengan saya Supardi. Saya akan membahas materi pertemuan keempat pada mata kuliah Desain dan Pemrograman Web. Pada pertemuan 4 ini, saya akan membahas materi tentang tabel HTML dan CSS. Pertama, konsep tabel di HTML. Untuk tabel, itu biasanya menggunakan tag table. Kemudian, untuk baris ya, itu menggunakan tag tr. Dan untuk kolom atau data, itu menggunakan tag th atau tag td. Biasanya di dalam tabel itu ada baris dan kolom. Kemudian, ada note catatan untuk elemen td, itu adalah data kontainer dari table. Mereka dapat berisi semua bentuk elemen HTML, bisa teks, gambar atau image, daftar atau list, kemudian tabel yang lain. Ini ada contoh script untuk table ya. Nah, di sini ada tag table, kemudian menggunakan border ya. Bordernya 1. Nah, border ini adalah garisnya ya. Kemudian di bawah ada tag tutup table, kemudian di dalamnya, dalam tag table ada tag tr ya, berarti baris pertama, tag th judul kolom 1, kemudian tag th judul kolom 2, outputnya di sini ya. Nah, jadi dia biasanya th ini digunakan untuk judul kolom, ini judul kolom 1, judul kolom 2, kemudian tag tr lagi di bawahnya. Nah, ini berarti ganti baris ya, di baris kedua. Kemudian di dalam tag tr ada tag td, isi data kolom 1. Kemudian ada tag td lagi, isi data kolom kedua. Nah, ini kita coba ya. Kebetulan sudah saya ketikkan codingannya. Ini nama filenya tabel1.html. Kita open with ke sublime tag. Nah, ini ya. Ini codingan tadi. Kemudian saya coba jalankan. Open with ke Google Chrome. Tampilannya seperti ini ya. Saya zoom. Nah, tampilannya sama seperti yang ada di PowerPoint ya, seperti ini. Oke, ini adalah dasarnya ya untuk membuat tabel. Selanjutnya, kita kembali ke PowerPoint ya, ke presentasinya. Nah, selanjutnya setelah konsep, ada namanya atribut tabel di HTML yang umum digunakan ini ya. Jadi ada atribut len, kemudian value, nilainya biasanya left ya, kiri, center, tengah, right, kanan. Kemudian ada bg color ya, ini untuk background color ya, untuk warna backgroundnya. Value-nya bisa RGB, pagar ya, pagar kodenya color name. Kemudian ada border seperti tadi ya, nilainya bisa 1, bisa 0 ya, garisnya. Kemudian ada cell padding ya, pixel. Kemudian ada cell spacing, pixel juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke table caption ya. Nah, ini ada contoh scriptnya untuk table caption ya. Di sini ada tag table ya, tutup tag table ya. Ini langsung aja kita ke codingan di sublime tag-nya ya. Nanti outputnya seperti ini. Saya ke sublime tag. File ini namanya coba tabel1.html. Saya coba tarik ke sublime tag ya. Nah, ini coba tabel1.html. Di sini ada tag table ya, tag tutup table, kemudian tag caption ya. Caption ini sama seperti judul ya. Nah, judul tabelnya. Jadi caption align ya, perataannya right. Right ini kanan ya. Kemudian
monthly saving. Kalau di PPT tadi nggak ada ini ya, len ya, kita hapus saja. Berarti langsung caption aja. Caption ya, monthly savings, tutup tag caption. Kemudian ada tag TR, di dalamnya ada tag TH ya, month ya, ini bulan ya. Kemudian tag TH savings ya. Kemudian tutup tag TR ya. Selanjutnya ada tag TR lagi, di dalam tag TR-nya ada tag TD Januari ya. Kemudian ada tag TD $100. Nah, biasanya tag TH ini untuk judul kolom. Kalau tag TD ini untuk data atau isi kolomnya. Oke, saya save. Kemudian saya coba jalankan ke Google Chrome ya. Dibuka di Google Chrome, open with Google Chrome. Kan tampilannya seperti ini ya, outputnya. Jadi caption tadi, ini ya, monthly saving ya. Nah, untuk TH tadi ya, kalau TH yang ini, ya, ini biasanya judul kolom. Nah, judul kolom biasanya dia teksnya dicetak tebal, ya. Selanjutnya, kalau yang TD ini untuk data atau isi kolom. Teksnya biasa aja, seperti ini, ya. Nah, ini outputnya. Kita kembali lagi ke presentasi. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada tabel head, body, foot. Ya. Jadi sebenarnya bisa kita bagi juga ya. Jadi di dalam tabel kita bisa bagi ya. Seperti ini ya. Nah, saya jelaskan di sublime text ya. Ini codingannya, kemudian ini outputnya. Saya ke sublime text lagi, saya buka dulu filenya. Coba tabel2.html. Nah, dicoba tabel2.html ya, di sini ada tag table, kemudian tag tutup table ya. Kemudian ada tag thead ya. Nah, jadi sudah dibagi-bagi, ada tag thead, ada tag tbody, ada tag tfoot ya. Jadi untuk tag thead ya, ini kita tambahkan tag tr barisnya, kemudian tag th ya untuk judul kolomnya month, tag th savings. Kemudian di dalam tag tbody kita tambahkan tag tr ya. Di dalam tag tr-nya kita tambahkan tag TD Januari, kemudian tag TD $100. Berarti ini pada baris pertama. Kemudian kita tambahkan tag TR lagi, berarti pada baris kedua sekarang. Ada tag TD Februari, kemudian tag TD $80 ya. Selanjutnya di tag tfoot ya, kita tambahkan tag TR ya barisnya. Kemudian kita tambahkan tag TD kolomnya sum, kemudian tag TD $180. Sekarang coba saya jalankan di Google Chrome ya. Saya buka, open with Google Chrome. Maka tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi ini ya. Tadi yang ini ya, tag thead, yang tag tr yang ini ya, yang di dalam tag thead ya. Nah, ini kan tag th, month sama saving, berarti judul kolom. Ini cetak tebal ya. Nah, yang lainnya semuanya teksnya biasa, nggak tercetak tebal. Nah, ini ya, nampilin yang tag tbody sama tag tfoot ya. Oke, ini belum ada garisnya karena kita belum menambahkan border di sini ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke CSS. Apa itu CSS? CSS itu digunakan untuk mendesain situs web.
ya, dengan CSS Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, dan spasi pada elemen HTML. Nah, gambar di sisi kiri ini hanya terdiri dari HTML saja, ya. Ini contohnya. Kemudian dengan menerapkan CSS, kita dapat menentukan style seperti tata letak sesuai contoh yang ditampilkan di sisi kanan. Di sisi kanan ini sudah menggunakan HTML dan CSS. Nah, ini tampilannya lebih menarik dari tampilan yang di sebelah kiri, ya. Selanjutnya, dalam penulisan CSS itu ada 3 cara. Yang pertama, inline CSS. Jadi kita langsung gabungkan tag CSS-nya di dalam tag HTML, ya. Jadi tag table style sama dengan, contohnya ini ya, sama dengan tanda kutip width titik 2 100% tanda kutip tutup tag. Yang kedua, internal CSS. Jadi kita akan membuat tag CSS sendiri, ya, terpisah dari tag HTML. Jadi tag style, kemudian tutup tag style, ya. Kemudian kita tambahkan table, th, td, ya. Nah, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian border titik 2, ini garisnya ya, 1 px, ya, 1 pixel, solid, ya. Kemudian black warnanya hitam, ya, titik koma. Biasanya internal CSS ini tagnya kita letakkan di atas tag HTML kita, ya, untuk tag internal CSS ini. Selanjutnya yang ketiga ada namanya external CSS. Nah, ini contohnya, ya. Biasanya kita tambahkan tag ini, ya, di dalam file HTML kita. Karena kalau external CSS berarti file CSS-nya tersendiri, ya. Filenya tersendiri, tidak digabung dengan file HTML. Di dalam file HTML kita tambahkan tag ini untuk menyambungkan ke file CSS-nya. Nah, ini contohnya kita tambahkan tag link rel sama dengan tanda kutip style sheet tanda kutip href sama dengan tanda kutip. Jadi ini lokasinya, ya, lokasi penyimpanan file eksternal CSS-nya, ya. Href sama dengan tanda kutip this garis miring CSS garis miring admin lte titik min titik CSS tanda kutip. Ini contohnya. Kalau dia tersimpan di folder this, folder CSS, kemudian nama filenya admin lte atau titik min titik CSS, ya. Jadi ada 3 cara ini, ya. Boleh kita gabung ke dalam tag HTML menggunakan inline CSS, boleh kita buat tag CSS sendiri tapi masih dalam satu file dengan file HTML, kita letakkan di atas, ya, di atas tag CSS-nya di dalam file HTML. Kemudian yang ketiga, file CSS-nya kita buat sendiri, ya. Di dalam file HTML kita tinggal tambahkan tag link rel style sheet href-nya, ya. Jadi ini yang umum digunakan, ya. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja eksternal CSS. Nah, berarti ini file CSS-nya di luar file HTML, ya, dia filenya tersendiri, ya. Jadi CSS ditulis dalam file terpisah dari HTML. Kita dapat menerapkan CSS ke elemen HTML dengan menentukan di mana, apa, dan bagaimana ingin mengubahnya. Pada contoh di bawah, ya, CSS diterapkan ke elemen H1, ya. Jadi elemen H1 ini, ya, file index.html, tag H1, heading satunya proget, ya. Kemudian di mana? Di mana itu adalah elemen H1-nya. Nah, kita masuk, ya, di ini yang kotak stylesheet.css-nya. Ini file tersendiri, ya. Jadi di mana? Yaitu elemen H1 heading-nya, ya. Heading 1 H1, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kemudian dan warnanya apa, ya. Jadi
kita mau apa nih? Warnanya kan berarti color, ya. Ini maksudnya apa? Color apa? Ya, color apa? Warna apa? Nah, kemudian titik 2, ya, diubah menjadi merah. Bagaimana? Nah, ini mau bagaimana hasil warnanya, ya? Bagaimana? Kita maunya warna merah, berarti red, ya. Red, titik koma. Elemen HTML yang ditargetkan disebut sebagai selektor, ya. Nah, kemudian preview outputnya seperti ini. Jadi akan tampil tulisan progress dengan heading 1, ya. Kemudian warnanya merah karena di sini sudah kita tambahkan, ya, H1, ya, color red, warnanya merah seperti ini. Selanjutnya warna, ya. Jadi di CSS kita bisa merubah warna yang kita inginkan. Nah, kita akan mempelajari properti color atau warna. Di CSS, warna ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti color, titik 2, pagar, FF, nolnya 4 kali. Nah, biasanya dia dengan kode seperti ini, angka dan huruf, ya, nilainya heksadesimal. Kita tidak perlu menghafal nilai heksadesimal warna tersebut, ya, karena kita dapat mencarinya secara online. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Di file index.html, ya, tag H1, heading 1, ini adalah H1. Kemudian tag P, tag paragraf, ini adalah P. Nah, untuk file stylesheet.css-nya, ya, kita langsung baca tagnya, ya. Kita baca tagnya H1, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Color, titik 2, pagar, FF, nolnya 4 kali, titik koma. Nah, color di sini, ya, menetapkan warna ke merah. Kode heksadesimal ini warna merah. Maka hasilnya, previewnya, untuk H1 dengan tulisan ini adalah H1 titik, warnanya merah. Selanjutnya, P, ya, ini tag P, langsung aja P, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kemudian color, titik 2, ya, pagar, kosongnya 4 kali, F-nya 2 kali, titik koma. Nah, untuk yang color ini menetapkan warna ke biru, berarti hasilnya untuk paragraf ini adalah P, warnanya biru, seperti ini. Nah, inilah, ya, penggunaan CSS untuk warna, ya, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sintaks CSS, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat saat menulis CSS. Seperti HTML, ya. Kita harus selalu mengidentifikasi kode CSS seperti gambar di bawah. Selain itu, perhatikan bahwa kita harus menambahkan titik 2 di akhir properti CSS dan titik koma di akhir baris seperti gambar di bawah, ya. Jadi ini contohnya, ya, file stylesheet.css. Jadi di sini ada tag heading 1, ya, buka kurung kurawal, ya. Nah, kita harus tambahkan indentasi, ya, satu indentasi, ya, tab ke dalam 1 kali, ya, teksnya. Kemudian color, titik 2-nya jangan lupa, ya. Titik 2-nya jangan lupa, baru kode heksadesimalnya. Ini contohnya pagar, FF, nolnya 4 kali. Kemudian titik koma, jangan lupa, ya, titik komanya di akhir barisnya, ya, titik koma. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, ini contohnya dalam sintaks CSS. Jangan lupa titik 2 dan titik komanya. Selanjutnya, pada CSS itu ada juga namanya komentar, ya. Nah, seperti di HTML, kita dapat menulis komentar di file CSS. Namun, untuk CSS, komentar harus diapit oleh garis miring bintang, ya, di awal, di belakangnya bintang garis miring. Nah, berbeda dengan HTML, ya. Nah, ini contohnya file stylesheet.css, ya. Jadi H1 buka kurung kurawal, ya, garis miring bintang, tentukan warna untuk karakter, bintang garis miring. Nah, ini diapit komentar di CSS dengan garis miring bintang di awal, di akhir bintang garis miring.
berarti ini adalah komentar, maka dia tidak akan tampil teks tentukan warna untuk karakter ini, ya. Kemudian color titik 2, pagar F 2 kali, nolnya 4 kali, titik koma. Kemudian tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini contoh untuk komentar CSS. Selanjutnya kita masuk ukuran font. Untuk ukuran font ya, kita dapat tetapkan dengan properti font strip size ya. Font size berarti ukuran huruf ya. Satuan umum untuk menentukan font size adalah px ya. Px ini adalah pixel. Nah, ini contohnya ya. Ada file index.html, tag H1 ini adalah H1, tag P ini adalah P titik. Di stylesheet.css ya, H1 buka kurung kurawal, color titik 2, pagar F2 kali, 0 4 kali, titik koma ya. Font strip size titik 2, 10 px. Px-nya jangan lupakan ya, jangan sampai lupa ketik px-nya. Kemudian titik koma. Tutup kurung kurawal. P ya, buka kurung kurawal, color titik 2, pagar 0-nya 4 kali, F-nya 2 kali, titik koma. Kemudian font strip size titik 2, 40 px, titik koma. Kemudian tutup kurung kurawal. Maka hasilnya nanti ya, ini adalah H1 warna merah, kemudian sesuai dengan font size-nya 10 px ya, ukurannya. Kemudian ini adalah P titik ya, ini warnanya warna biru, colornya, kemudian font size-nya 40 px. Ini tulisannya lebih besar dari yang atas ya, karena kan berbeda antara 40 px dan 10 px ukurannya. Selanjutnya kita masuk ke jenis font. Dengan properti font strip family ya, kita dapat menentukan jenis font. Kita dapat melakukan isi dengan menetapkan font strip family. Titik 2 nama font ya, titik koma. Jika nama font berisi spasi, Anda harus mengapitnya dengan tanda petik ganda. Jadi kalau fontnya ada spasi, misalnya ada 2 kata fontnya, harus diapit dengan tanda petik ganda. Tapi kalau dia hanya 1 kata ya, tidak usah pakai spasi. Nah, ini contohnya. Index.html ya. Tag H1 hello world, tag P hello world. Nah, di sini stylesheet.css ya. H1 buka kurung kurawal, font strip family titik 2, serif. Serif ini 1 kata, berarti nggak ada tanda petik ganda. Titik koma. Tutup kurung kurawal, kemudian P buka kurung kurawal, font strip family titik 2, tanda kutip buka, Avenir spasi, next tanda kutip 2, titik koma. Kenapa ada tanda kutip? Karena di sini ada spasi ya, karena 2 kata font family-nya. Kemudian tutup kurung kurawal. Maka outputnya seperti ini. Hello world ya, yang di atas ini font serif telah diterapkan. Ya, fontnya lebih besar ya, kemudian bercetak tebal ya. Kemudian di bawahnya hello world ya, untuk paragrafnya ini font Avenir next telah diterapkan. Nah, ini fontnya berbeda ya antara yang di atas sama yang di bawah. Selanjutnya ya, setelah jenis font ada aneka ragam font ya. Jadi saat menetapkan properti font strip family ya, kita dapat menentukan berbagai jenis font seperti serif dan sans strip serif ya. Kita tidak perlu mengingat nama font karena kita bisa mencarinya secara online. Nah, ini contohnya ya, file stylesheet.css. Di sini ada serif font, font strip family titik 2 serif titik koma. Kemudian font strip family titik 2 Georgia titik koma ya. Nah, hasilnya seperti ini. Hello world serif untuk font serif ya, hello world, yang ini untuk font Georgia. Kemudian di sini ada sans strip serif font ya, font strip family titik 2 sans strip serif titik koma ya. Ini hasilnya hello world untuk sans serif. Kemudian font strip family titik 2 tanda kutip Lucida spasi Grande tanda kutip titik koma. Ini hasil hello world-nya untuk Lucida Grande. Nah,
Kalau dia dua kata tapi ada strip penghubungnya, kita nggak usah pakai tanda kutip. Tapi kalau dua kata ada spasi, wajib menggunakan tanda kutip di depan sama tanda kutip di belakang. Ya, itu ketentuannya untuk font family ya. Selanjutnya kita masuk ke warna latar belakang ya. Nah, properti background color ya memungkinkan kita untuk mengubah warna latar belakang. Kita dapat menetapkan warna latar belakang seperti menetapkan properti color. Selain itu, jika huruf yang sama memanjang seperti pagar D-nya 6 kali, ini dapat disingkat menjadi pagar D-nya 3 kali ya. Nah, ini contohnya ya. File index.html, di sini ada tag H1, ini adalah H1 titik. Kemudian tag P, ini adalah P titik. Nah, stylesheet.css ya, H1, tag H1 ini ya, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal ya. Background strip color titik 2, pagar D-nya 6 kali titik koma. Nah, ini bisa disingkat menjadi pagar D-nya 3 kali ya, karena sama. Nah, maka hasilnya untuk heading 1 ini adalah H1. Nah, warna colornya warnanya abu-abu ya di belakangnya ya. Nah, selanjutnya untuk tag P itu P buka kurung kurawal background color background strip color titik 2 pagar FFD 800 titik koma tutup kurung kurawal. Maka tampilannya untuk tag paragraf ini adalah P titik, warna backgroundnya menjadi warna kuning ya, background colornya. Selanjutnya kita masuk lebar dan tinggi ya. Jadi untuk mengubah lebar dan tinggi elemen, gunakan properti width untuk lebar dan height untuk tinggi. Nah, unit kedua elemen ini dapat ditentukan dengan px ya, pixel ya, sama seperti font strip size. Contohnya seperti ini ya. Ada file index.html ya, tag H1 ninja can. Kemudian tag img src sama dengan tanda kutip https://proget.com /image_can.jpg tanda kutip tutup tag. Nah, di stylesheet.css ya, H1 ya, untuk tag H1 buka kurung kurawal width titik 2 500 px titik koma height titik 2 80 px titik koma background strip color titik 2 pagar 9de 8ea titik koma tutup kurung kurawal. Jadi nanti hasilnya untuk heading 1 ninja can ya, warna backgroundnya jadi warna biru muda ya, kemudian lebarnya 500 px ya, tingginya 80 px. Selanjutnya di bawahnya ada img ya, untuk tag img buka kurung kurawal width titik 2 500 px titik koma height titik 2 200 px titik koma tutup kurung kurawal. Jadi menampilkan gambar ya dari URL web proget ya. Nah, ini menampilkan gambar can ya, can.png, lebarnya 500 px, kemudian tingginya 200 px. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk kelas ya, kita bisa menerapkan kelas ke elemen tertentu. Jadi jika ada beberapa elemen LI ya di code kita menerapkan CSS seperti gambar di bawah akan mengubah semua elemen LI menjadi merah ya. Jadi bagaimana cara kita mengubah hanya satu elemen LI menjadi merah? Nah, contohnya seperti ini ya. File index.html ada tag UL, di dalamnya ada tag LI HTML, tag LI PHP, tag LI Ruby. Stylesheet.css-nya tag LI ya, LI buka kurung kurawal color titik 2 red titik koma tutup kurung kurawal. Maka hasilnya ya titik HTML, titik PHP, titik Ruby. Semua elemen LI berubah menjadi warna merah ya, atau telah menjadi merah. Nah,
Kalau kita mau merubahnya satu, bagaimana? Nah, ini setelah slide ini ya, kelanjutannya. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi kita akan memberi label pada tag ya. Jadi kita dapat melakukan dengan memberi label pada elemen yang ditargetkan dengan menggunakan atribut kelas. Dengan menambahkan kelas ke tag HTML, maka kita dapat menerapkan CSS yang berbeda ke setiap elemen. Saat menerapkan CSS ke kelas selector, perhatikan bahwa titik diperlukan di depan nama kelas. Jadi kita bisa menambahkan kelas ya. Nah, tadi ya kelanjutannya di file index.html di tag li untuk teks HTML kita tambahkan tag li kelas sama dengan ya tanda kutip selected tanda kutip tutup tag HTML tutup tag li. Nah, selected ini adalah nama kelas. Jangan lupa tambahkan tanda kutip di depan sama di akhir kelas. Selanjutnya untuk file stylesheet.css untuk memanggilnya ya supaya hanya teks HTML yang berwarna merah, berarti untuk kelas kita letakkan tanda titik di awal ya, titik, kemudian kita panggil nama kelasnya yaitu selected ya, buka kurung kurawal, color titik 2 red titik koma tutup kurung kurawal. Maka kita sudah memanggil ya kelas selected untuk HTML, maka titik HTML yang berubah warnanya menjadi merah ya. Yang lain titik PHP, titik Ruby tetap warnanya hitam karena nggak ada kelas selected-nya. Selanjutnya di dalam kelas ya kita bisa menerapkan CSS tadi ya ke beberapa tag. Nah, seperti gambar di bawah ya. Jika kita menetapkan nama kelas yang sama ke beberapa elemen HTML, CSS yang sama akan diterapkan untuk semuanya. Jadi kalau tadi kita di file index.html-nya hanya menambahkan di HTML ya di teks di list HTML kelas selected-nya, sekarang kita tambahkan lagi tag li kelas sama dengan tanda kutip selected tanda kutip tutup tag php tutup tag li. Jadi kita tambahkan lagi kelas selected ya. Ini sama nama kelasnya dengan ini ya, list HTML tadi ya. Nama kelasnya sama yaitu selected. Kemudian di file stylesheet.css ya kita panggil ya kelas selected-nya tadi titik selected ya, buka kurung kurawal, color titik 2 red titik koma tutup kurung kurawal. Nah, jadi semua elemen dengan kelas selected diberi CSS yang sama. Jadi yang ada kelas selected-nya yaitu teks titik HTML dan titik PHP. Nah, CSS-nya akan sama diterapkan, jadi warna merah. Untuk Ruby ini karena nggak ada kelas selected, jadi dia tetap warnanya hitam. Ya. Selanjutnya, nah untuk kelas ya. Sintak untuk kelas ya. Jadi seperti disebutkan sebelumnya, nama selektor kelas selalu dimulai dengan titik. Jika kita lupa memberikan titik, CSS tidak akan diterapkan. Perhatikan bahwa selektor kelas dimulai dengan titik. Ya, tetapi tag tidak demikian. Nah, untuk perbedaannya seperti ini ya. Ini ada file stylesheet.css ya. Di li ini nggak ada titik, jadi tag tidak memerlukan titik di awal ya, karena li ini adalah tag yang tadi ya, yang tadi ini tag li untuk list ya. Nah, jadi tidak usah pakai titik, langsung aja color titik 2 red titik koma tutup kurung kurawal. Nah, sedangkan kelas ya, selektor kelas itu membutuhkan titik di awal. Nah, contohnya seperti tadi. Di sini ada kelas ya, kelas selected ya, ada 2 untuk HTML dan PHP. Jadi untuk memanggilnya wajib menggunakan titik untuk kelas, titik, kemudian nama kelasnya selected, buka kurung kurawal, color titik 2 blue titik koma tutup kurung kurawal. Seperti ini. Jadi untuk tag tidak memerlukan titik di awal, untuk kelas membutuhkan titik di awal ya. Selanjutnya
kita masuk ke tabel plus CSS. Kita akan menggabungkan ya script atau tag table dengan script atau tag CSS. Jadi bisa kita gabungkan seperti ini ya. Nah, di sini ada tag style ya, seperti ini ya. Nah, di sini ada tag style, kemudian di sini ada tag table ya. Kemudian outputnya seperti ini nanti. Jadi nanti tabelnya ini sudah ada warnanya, kemudian lebarnya ya, kemudian fontnya ya. Nah, saya masuk ke sublime text ya. File tabel css1.html. Oke, nah ini codingan yang tadi ya. Jadi kita menggunakan CSS ya. Ini menggunakan internal CSS ya. Internal CSS dia di dalam file yang sama dengan file HTML ya. Kita letakkan di bagian atas. Nah, tag style ya. Ini ya. Table ya. Ini berarti tag ya. Nggak ada titiknya, berarti ini untuk tag table ya. Nah, di sini ada font family Arial ya, sans script, border collapse, width 100%. Nah, selanjutnya di sini td, th ya, ini sama ya. Di sini td, th ini tag ya. Nah, jadi nggak ada titiknya. td, th buka kurung perawal border 1px solid. Kodenya, kemudian tag left padding 8px ya, tutup kurung perawal. Selanjutnya di sini ada tr ya, ini sama, ini tag ya, titik 2 nth strip child dan kurung event ya, background colornya ini kodenya, kemudian tutup tag style. Nah, ini untuk tag stylenya, untuk tag CSS-nya. Selanjutnya di bawahnya ini adalah tag table-nya. Jadi tag table ya. Kemudian di dalam tag table ada tag tr ya, di dalamnya ada tag th. Ini untuk judul kolomnya ada company, kontak, country ya. Selanjutnya di bawahnya ada tag tr. Kemudian ada tag td untuk data atau isi kolomnya. Ada Alfred Vaterkiste, ada Maria Anders, ada Germany ya. Selanjutnya di bawahnya lagi ada tag tr, kemudian di dalamnya ada tag td ya. Centro Komersial Moctezuma, Francisco Chang dan Meksiko ya. Kemudian tutup tag tr, tutup tag table. Nah, maka akan menampilkan hasil ya. Saya buka di Google Chrome. Maka tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ada table ya. Ini sudah ada bordernya, ada garisnya ya. Nah, ini ada warnanya juga ya. Yang di baris kedua warnanya agak kecoklatan ya. Nah, ini hasilnya. Kalau tag table sudah digabungkan dengan tag CSS ya. Kalau hanya tag table dia masih belum ada apa-apa ya. Nah, belum ada warna, fontnya juga belum ada. Kalau kita udah tambah CSS, sudah berbeda untuk tabel yang kita buat. Selanjutnya, nah ini contoh untuk tabel plus CSS kedua ya. Ini ada codingannya ya. Nah, nanti outputnya seperti ini ya. Oke, saya tampilkan di sublime text ya. Ini tabel css2.html. Oke, ini untuk tag CSS-nya ini masih di internal CSS ya. Internal CSS di dalam file yang sama dengan HTML-nya. Jadi tag style tipenya tag garis miring CSS ya. Nah, di sini ada table ya, tag table-nya table, th, td, bordernya 1px solid black ya, border collapse ya. Kemudian th, td,
paddingnya 5px ya, kemudian tutup tag style. Nah, di bawahnya ada tag table ya. Untuk tag table di sini ya, tag table style width (2 100%). Nah, kemudian di dalam tag table ada tag tr ya. Baris pertama itu ada tag th untuk judul kolomnya first name, last name, dan x. Kemudian di bawahnya ada tag tr lagi ya. Baris keduanya ada tag td untuk isi kolomnya ada Jill Smith 50. Kemudian di bawahnya ada tag tr lagi ya. Di dalamnya ada tag td Eve Jackson 94. Kemudian di bawahnya ada tag tr lagi ya. Di dalamnya ada tag td John Doe 80. Kemudian tutup tag tr, tutup tag table ya. Maka hasilnya, kita lihat hasilnya ya. Seperti ini ya. Nah, first name ya, kemudian ada last name, ada X ya usianya. Seperti ini tabelnya. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita masuk ke tabel plus CSS ketiga. Nah, ini sekarang tabel kita ada 2 ya. Nah, kita buat ada 2. Nah, ini untuk codingan atau scriptnya ya. Nah, ini oke, ini potongannya ya. Ini kan dari 1 sampai 14, 16 sampai 33, 35 sampai 51. Nah, di sini kita akan menggunakan style ID ya. Nah, saya buka filenya. Tabel css3.html. Nah, di sini ya. Nah, ini sama menggunakan internal CSS ya. Tag style table, th, td, buka kurung kurawal, border, (2, 1px solid black ya, titik koma, border collapse, (2, collapse, titik koma, tutup kurung kurawal. Nah, ini th, td ya, buka kurung kurawal, padding, (2, 15px, tag align left, tutup kurung kurawal ya. Oke. Kemudian table ya. Nah, ini menggunakan ID ya, table pagar T01. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, width (2 100%, background strip color, ini kode hexadesimalnya, tutup tag style ya. Nah, kemudian tag table-nya ya, ini tag table style sama dengan width (2 100%, kemudian ada tag tr, di dalamnya tag th, first name, last name, x ya, kemudian tag tr ya, ada tag td Jill Smith 50 ya, kemudian di bawahnya ada tag tr lagi, baris berikutnya ada F Jackson 94, kemudian tutup tag tr, tutup tag table, kemudian ada tag br, ini untuk pindah baris ya, jadi ada baris yang kosong, pindah baris ya, atau menambah baris kosong. Kemudian tag table ID sama dengan T01. Jadi karena di sini kita ada ya, di CSS-nya ini ada table pagar T01 ya, untuk tabel T01. Jadi ID-nya ini ya, pagar T01 ini. Nah, itu adalah ID-nya. Jadi tag table ID sama dengan T01. Nah, ini sama, di dalamnya ada tag tr, di dalamnya ada tag th, first name, last name, dan x ya. Kemudian di bawahnya lagi ada tag tr, di dalamnya ada tag td-nya Jill Smith 50. Kemudian ada tag tr lagi, di bawahnya ada tag td F Jackson 94. Kemudian tutup tag tr, tutup tag table ya. Kita lihat hasilnya, outputnya. Tabel CSS 3 ya, open with Google Chrome. Tampilannya seperti ini ya, jadi ada tabel yang atas
ini belum ada warna ya, putih ya. Nah, tabel yang di bawahnya sama isi datanya ya. Untuk judul sama data kolomnya sama, tapi warnanya berbeda. Ya, ini ada warnanya. Ini yang tadi kita menggunakan ID ya. Ini hasilnya. Ya, di sini kan kita menggunakan tabel ID T01. Nah, ini adalah tabel yang kita menggunakan ID T01. Kenapa? Karena di tabel T01 di sini ada background color-nya. Ya, jadi ada warnanya. Ya, sedangkan di tabel yang atas ya, itu kita nggak menambahkan background color. Jadi nggak ada warnanya. Kalau ini ada background color-nya. Jadi di sini ada warnanya. Ya, ini ada warnanya berbeda sama yang di atas. Yang di atas tidak ada warnanya. Kita kembali lagi ke presentasi ya. Sampai di sini ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita tabel plus CSS yang keempat ya. Kalau tadi kita menggunakan ID, sekarang kita menggunakan style class ya. Nah, kita akan menggunakan style class. Ini sama ya, codingannya dipotong-potong ya, yang dimasukkan di PowerPoint atau presentasi ini 1 sampai 23 ya barisnya, kemudian 25 sampai 42, selanjutnya 43 sampai 59. Jadi outputnya seperti ini ya tabelnya. Jadi nanti ada warna di judul kolom di tabel yang bawah ya. Saya buka ya filenya, tabel CSS 4 ya. Saya buka di sublime text. Nah, ini ya. Nah, ini hampir sama ya, seperti tabel CSS yang ketiga ya. Ini tag style, tag tab, kemudian table buka kurung kurawal width 100%, tutup kurung kurawal, table, th, td ya, buka kurung kurawal, border 1 px solid black, border strip collapse ya, tutup kurung kurawal, th, td, buka kurung kurawal, padding 15 px, tag align left ya, tutup kurung kurawal. Nah, di sini bedanya table titik T01 ya. Kalau ada titik berarti ini kelas ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kalau ada titik berarti ini kelas ya. Titik T01 tr titik 2 nth strip child dalam kurung event, buka kurung kurawal, background strip color titik 2 pagar EEE titik koma, tutup kurung kurawal. Kemudian table titik T01 ya, tr titik 2 nth strip child dalam kurung ODD, buka kurung kurawal ya, background color titik 2 pagar FFF titik koma, tutup kurung kurawal. Kemudian table titik T01 TH, buka kurung kurawal, background color black, color white, tutup kurung kurawal, tutup tag style ya. Jadi di sini berbeda ya warnanya, background color untuk yang event sama odd itu warna backgroundnya berbeda. Nah, itulah dibuat ini berbeda ya, sendiri-sendiri. Kemudian di sini tag table ya, sama seperti tadi ya, tag table-nya sama ya. Di sini ada tag tr, tag td-nya ya. Selanjutnya di bawahnya, nah kalau tadi pakai table ID, sekarang kita pakai table class ya. Kita baca kelasnya T01 ini, titik T01 ya. Berarti di sini table, tag table class sama dengan tanda kutip T01 tanda kutip tutup tag. Nah, di dalamnya sama ada tag tr ya, tag th-nya first name, last name, x. Kemudian di bawahnya ada tag tr, di dalamnya ada tag td, Jill Smith 50. Kemudian di bawahnya lagi ada tag tr, di dalamnya ada tag td, F Jackson 94. Kemudian tutup tag table ya. Nah, kita lihat hasilnya. Tabel CSS 4.html ya.
Maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, di tabel yang atas sama seperti awal, tidak ada perubahan. Di tabel yang di bawah untuk ini ya, judul kolomnya yang ini warna hitam ya. Nah, terus yang di baris kedua ini warnanya sedikit abu-abu ya. Nah, untuk baris yang ketiganya ini warnanya putih. Nah, outputnya seperti ini jadinya. Kita kembali lagi ke presentasi ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk CSS font ya, ini ada generic family ya, serif, itu font family-nya Times New Roman, Georgia. Kemudian untuk sans serif ya, font family-nya Arial, Verdana. Kemudian untuk generic family monoscape itu font family-nya Courier New sama Lucida Console ya. Jadi font strip varian itu bisa kita menggunakan normal ya. Font strip varian bisa menggunakan small strip caps. Kemudian kita juga bisa menggunakan font strip family Times New Roman, Times, serif ya. Kita bisa menggunakan font style normal, font style italic, font style oblique ya, font size 40 px, font weight normal, font weight bold. Nah, di sini ada propertinya ya, ada font family ya, font size, font style, font varian, font weight. Ini semua untuk digunakan pada font ya, pada huruf atau pada teks. Nah, selanjutnya kita masuk. Di sini ada tugas 1 ya. Silakan kalian buat ya. Ini menggunakan table ya, menggunakan tag table ya. Di sini ada kolom dan baris ya. Di sini ada teks A, B, C, D, E, F. Kemudian ada warna merah, putih, kuning, abu-abu atau coklat ya, ada warnanya. Nah, ini kalian silakan buat menggunakan table ya, menggunakan tag table dan menggunakan tag CSS. Jadi gabungan antara tag table dan tag CSS supaya outputnya seperti ini nanti. Selanjutnya di tugas kedua silakan kalian buat juga ini ya. Jadi di sini sudah ada layout ya. Ini menggunakan table ya, menggunakan tag table cara buatnya ya. Di sini ada header ya. Kemudian ada data barang, tambah, tampil, ubah, hapus. Nah, untuk data barang ini tambah, tampil, ubah, hapus, ini tambahkan link ya. Tambahkan link ahref. Nah, tujuannya itu pakai tanda pagar aja ya, pakai tanda pagar, yang penting dia kelihatan seperti jadi teks link ya, jadi link, tapi belum dilinkkan ke file yang lain, cuma jadikan dia link aja teksnya ya, pakai ahref sama dengan pagar untuk tujuan filenya. Kemudian di bawahnya ya, untuk footernya ada add copyright 2021. Nah, silakan ya kalian buat ini menggunakan tag table ya. Oke, selanjutnya seperti biasa tugas meninggalkan jejak komentar ya untuk tugas pendamping perkuliahan. Jadi seperti biasa silakan kalian mengomentari ya blog atau forum ya terkait artikel materi tentang pertemuan selanjutnya ya. Materinya yaitu HTML dengan form atau formulir ya. Ingat, 2 komentar untuk 2 domain web yang berbeda ya. Boleh web, boleh blog. Kemudian pengumpulannya dikumpul melalui thread tugas kelas di Classroom ya. Paling lama sebelum perkuliahan selanjutnya. Oke, nanti apa aja yang dikumpulkan? Yaitu screenshot yang memuat URL plus komentar
kalian, kemudian URL website yang kalian komentari, ya. Jangan lupa sertakan identitas data kalian pada saat pengumpulan. Nah, untuk syarat pengerjaan tugas komentarnya dianggap benar kalau komentar itu harus dalam keadaan tampil. Ya, jadi kalau saya cek URL-nya ada komentar kalian. Selanjutnya komentar yang dibuat harus bermanfaat untuk pemilik website dan pengunjung website, ya, bukan spam. Oke, selanjutnya komentarnya memuat tambahan nama lengkap kalian, ya, dan link web kampus kita, yaitu https://www.atmaluhur.ac.id. Nah, jawaban yang dianulir, ya, yang tidak diperbolehkan, yaitu tidak memberikan komen bermanfaat atau memberikan spam, ya. Kemudian mengomentari, ya, domain web yang menggunakan Disqus, Facebook Comment Plugin, dan yang membutuhkan login, itu tidak boleh, ya. Kedua, mengomentari web-web berita, ya, seperti berita1.com, detik.com, kompas.com, youtube.com, dan lain-lain. Itu tidak boleh, ya. Baiklah, sudah selesai ya materi pada pertemuan keempat ini untuk tabel dan CSS, ya. Semoga bermanfaat materi yang sudah saya sampaikan, ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam budi luhur.